orang bilang buset. Ya. Tahu buset itu? Bupati setahun. Di sini. Berarti sih gitu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Lere News. Pada malam hari ini kita bersama dengan mantan Wali Kota Palu, Bapak Datrandes Hidayat MSI. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dan ini belum pulang ke rumah, belum ganti baju dari sini. Habis dari luar barangkali langsung dari ke sini. luar ada beberapa kegiatan yang tadi dari kedukaan Om tadi. Jadi ada teman-teman ajak di hutan kota tadi duduk di sana. Nah, alhamdulillah saya lihat jam 8:30 sudah. Sudah. Janjian di sini. Ya. Ada pimpinan di sini yang janji saya. Saya cepat-cepat kemari. Berarti dari hutan kota Pak langsung. Dari hutan kota kebetulan belum makan tadi, makanya saya minta makan di sini tadi. Ya, mungkin acara di reuni tadi Pak ya di tidak tadi teman-teman dari alumni STN. ya. Tadi angkatan 79, angkatan 80 dan 81 foto bersama di sana untuk ke baliho itu. Memang ada rencana Pak? Kegiatan apa? Kegiatan reuni ini adik-adik semua yang panitianya itu rencana tanggal 6 ya. 6 ini. 6 ya. Ya, 6 apa Juli. Juli ini sampai tanggal 8 itu di Taman Gor akan dilaksanakan reuni akbar. Ini reuni pertama ini, reuni pertama. Pertama diadakan. Diadakan oleh anak STN apa alumni STN? Alumni STN dan SMP 15. Ini sudah gabung. Oh, digabung ya. Gabung dulu STN, sekarang SMP 15. Oh, SMP ya, 15. diganti sudah jadi SMP 15. Oh, iya. Jadi ini Pak di podcast Lere News juga nih. Ya. Ada request dari teman-teman kemarin. Ya. Dia sampaikan ke saya bahwa coba kalau nanti Pak mantan Pak Wali Kota datang, coba tanyakan dulu seperti apa masa kecil Pak Hidayat dulu ini. Sobat bisa diceritakan dulu Pak. Iya. Jadi gini, apa namanya? Memang saya dulu tinggal di Maesa. Jalan apa Sulawesi itu. Depan PLN. Tapi saya lahir di Tatura. Sempat tinggal di Maesa, waktu itu orang tua beli rumah di depan PLN Maesa situ. Saya mungkin belum terlalu ingat ya, masih. Tapi sempat sekolah di situ Pak di Jalan. Anda sempat di situ. Nah, kebetulan meninggal bapak. Ya. Kami kembali ke Tatura. Oh iya. Saya belum sekolah waktu itu. Mungkin umur 3 tahun. Ya. Waktu tinggal di Maesa. Pulang ke Tatura, saya besar di Tatura. Ya, makanya saya bilang lahir dan besar hidup di lingkungan Tatura. Oh iya. Nah, lingkungan Tatura ini kan luas. Dulu itu dikenal Tatura ini semacam apa gitu ya. Semacam katakanlah preman-preman gitu. Termasuk apa? Kayak Nero-Nero apa? Nero-Nero semua di situ. Nah, saya lahir besar di situ. Makanya saya katakan di dalam lingkungan itu memang agak sulit kita mau keluar. Ya. Dalam pergaulan di dalam lingkungan itu tahu sendiri ya. Siapa yang tidak tahu Tatura dulu itu masa-masa itu. Nah, alhamdulillah saya kira dalam perjalanan hidup saya sebenarnya lahir di situ, sekolah di Tatura. Ya. Saya tamat di SDN 1 Tatura. Kemudian melanjutkan sekolah di STN tadi. STN. Ya, tadi. Nah, waktu STN, tamat STN, om saya masukkan di SMA. Saya tidak lanjut di STM. SMA 2. Nah, katanya om akan berjuang masukkan saya menjadi akabri. Adanya papa atau adanya mama? Adanya mama. Adanya mama. Nah, ternyata pada saat itu tidak dapat paspal. Apa itu Pak paspal? Paspal IPA. Oh iya. Nah, karena mau masuk akabri ini mesti IPA. Dari IPA ya. Dari paspal tidak jadi. Ya. Kelihatannya saya kurang srek pada saat itu. Saya mau kembali di STM.
kembali ke STM, ternyata di STM itu harus semester 1 lagi. Berarti mengulang ceritanya kembali. Iya, yang betul. Saya bilang, waduh, pada saat itu saya putus asa. Ya. Hampir tidak sekolah. Nah, ini yang saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah ada seorang guru saya, lama tidak ketemu sama guru itu. Ya. Ternyata beliau itu tinggal di Palunagaya. Kemarin saya ketemu sama beliau. Guru di ST Guru SMA 2. Di SMA 2. Wali kelas saya. Ya. Ibu Sarifah Mastura. Saya ketemu. Beliau lah datang ke rumah, ajak saya buju-buju masuk lagi sekolah. Masuk sekolah. Ya. Karena sempat putus ini. Putus, saya mau berhenti sudah sekolah. Iya. Ya, beliau datang ke rumah, sampaikan bahwa itu semua jurusan sama, gitu. Artinya sekolah lagi. Sekolah, bisa kuliah. Nah, yang saya mau tanya juga nih Pak, apa program terbesar kemarin, cita-citanya Pak seorang Hidayat kemarin, tapi belum terlaksana pada saat itu karena mungkin pergantian? Dari semua program-program itu ada ekonomi yang paling utama kita lakukan. Nah, saya melihat, saya mengkaji, saya menganalisa Palu ini sektor mana yang bisa kita dorong untuk membangun ekonomi Palu. Karena begini, kalau orang lapar, pasti hilang budayanya. Orang lapar, adatnya hilang. Orang lapar, bukan hilang imannya, tapi turun imannya orang lapar. Kan begitu nih. Nah, kita utamakan ekonomi. Saya mencari satu pola membangun ekonomi Palu. Sepertinya salah satu upaya kita membangun ekonomi Palu adalah jasa. Kan gitu? Jasa saja ini yang bisa. Kan dari sektor pertanian tidak mungkin. Ya, karena kita tidak ada lahan, sudah habis lahan. Sektor perikanan, kita punya laut cuma sepotong. Kan itu sampai Batu Sampu saja. Sektor perkebunan tidak punya lahan, semua sudah bangunan. Salah satu sektor yang kita dorong untuk pembangunan ekonomi Palu ini adalah sektor jasa. Nah, kalau kita berbicara sektor jasa, itu sangat berkaitan sekali dengan industri pariwisata. Gitu. Nah, makanya buat event besar-besar di Palu ini. Buat event apa saja kita buat di Palu. Nah, ini kita di Palu Grab banyak sekarang ini kan. Grab mobil, Grab motor jasa, betul. Jasa. Hotel dibangun, warkop tidak usah dibilang, siapa semua mau minum. Setiap sudut ada warkop. Ada, siapa semua mau minum semua. Nah, bagaimana menarik orang dari luar datang ke Palu, gitu. Orang dari luar datang ke Palu. Nah, ini sering sudah saya jelaskan ini. Orang dari luar ke Palu, datang ke Palu di sini, apakah coba makan surabe? Ya, betul. Apakah coba minum kopi? Ya. Kan tidak. Harus ada destinasi wisatanya. Destinasi wisata. Nah, Palu ini mungkinkah tidak menjadi industri pariwisata? Bisa, karena kita 4 dimensi. Iya, betul Pak. Tidak ada daerah lain seperti daerah kita ini. Kita punya gunung, kita punya bukit, kita punya teluk, kita punya sungai membelah kota Palu. Kan gitu. Nah, dimensi-dimensi ini harus dibangun menjadi destinasi orang. Keuntungan kita dalam jangka 20 menit itu semua destinasi bisa capai. Bukan di daerah lain. Itu berjam-jam baru kita bisa dapat. Baru dapat, betul. Nah, ini kita dalam 20 menit sudah kita sampai. Seperti UN Tumbuh, hutan kota, Salena semuanya kita bangun. Sungai itu bagaimana diatur. Di Doda juga itu Pak juga bagus. Itu Teluk Palu diatur. Ini menjadi destinasi semua. Dan menambah juga mungkin ekonominya Pak, bagi warga juga itu. Jadi orang datang kemari kan berbelanja. Ya, betul. Pasti berbelanja dia. Nah, orang mau datang ke Palu kemari hanya mau beli kopi, tidak kan? Tidak. Harus ada destinasinya. Nah, itu yang kita bangun. Coba dorong semua ini, karena tidak ada sektor-sektor yang bisa mendukung ekonomi kita selain sektor itu. Nah, kemarin kita sudah bangun kerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga seperti Jatim Park di Malang. Kita bangun kerjasama dengan ini Jatim Park ini kan pengelola. Seperti apa tuh, Pak? Jatim Park ini adalah pengelola satu lembaga yang satu lembaga industri pariwisata yang terbesar juga di Jawa Timur. Oh iya. Salah satu industri yang terbesar di Jawa Timur, pengelolanya Jatim Park namanya. Jatim Park. Di Bali itu namanya Tritop. Kita sudah bangun kerjasama semua ini. Nah, Tritop ini membangun kemarin itu adalah di Salena itu
Z-Plane, Flying Fox, itu 2 kilo. Katanya kalau ini dibangun terpanjang di Indonesia. Betul. Bahkan di Asia mungkin. Iya, betul. Z-Plane-nya itu. Dia bangun outbound di mana? Wentumbu. Nah, bangun outbound di Wentumbu. Nah, pembicaraan kita di Jati Park akan membangun kereta gantung. Seperti apa nih kereta gantung? Kabel karet itu, gondola itu yang kayak di atas itu. Itu semua kita bangun kemarin kerjasamanya dengan, jadi kerjasama industri pariwisata. Datang lagi dari Bandung. Setelah kita papar-paparkan di Jakarta, ini tidak boleh. Master plan ini semuanya Palu ini sudah selesai saya buat. Master plan sungai itu, master plan Teluk ini sudah selesai semua. Master plan Salena itu 300 hektar. Master plan Wentumbu itu 100 hektar. Master plan Tondo Talise itu 1.100 hektar. Sudah selesai master. Dan ini kerjasama kita dengan ITB. Ini tinggal membangun kita ini. Pada saat itu sempat, Pak. Apanya? Sempat terbangun itu program terlaksana atau itu Salena saya buka. Yang di Salena itu sudah Salena betul, itu. sudah para layang itu. Para layang betul. Nah, Wentumbu itu sudah karena apa ya? Tritop ini kerjasama dengan Prancis. Dia linknya kerjasama dengan Prancis. Nah, datang orang Prancis kemari. Tim itu datang ke Palu. Iya, dia datang Palu. Naik di Salena, sudah diukur semua Salena itu. Iya. Kalau tidak salah kemarin ukurannya itu mereka survei, Pak ya? Survei sudah diukur. Iya. Bahkan kemarin kalau tidak bencana sudah terbangun. Karena 2018 perencanaannya. Kemudian Wentumbu itu kalau kita ke Wentumbu ada 21 pohon mereka itu apa namanya garis merah itu. Ini ditandai sudah pohon itu 21 pohon itu dibuat outbound. Itu rencananya 2 jam. Yang kereta gantung tadi. Bukan, lain kereta gantung. Ini outbound ini dari pohon satu ke pohon satu. Kita tidak turun ke tanah. Bermain di atas pohon. Gitu. Nah, itu kerjasama dengan Trito Bali. Nah, untuk kereta gantung tadi dengan di para layang. Jatim Park ini pengelola pariwisata di Jawa Timur, yaitu di Malang. Berarti objek wisata yang semacam permainan, Pak ya? Ya, permainan ya. Nah, kita paparkan apa? Siapa pasarnya? Kan gitu? Iya, betul. Kalau ini semua apa yang kita programkan tadi terbangun, sudah pasti Sulawesi Selatan akan kemari. Betul. Kan di sana belum ada. Iya. Kan? Manado. Cuma ada saja di Makassar, Trans Studio saja. Trans Studio saja, tapi permainan begini belum tidak ada. Karena bersentuhan dengan alam langsung. Iya. Betul. Kemudian Gorontalo, Sulbar. Belum lagi kabupaten-kabupaten kita ini. Iya. Hutan kota saja kemarin itu luar biasa kunjungan orang. Luar biasa. Tapi sekarang, Pak. Ya, itu sebenarnya itu mendorong ekonomi itu. UMKM ini akan secara tidak langsung, Pak. Masyarakat pasti membantu masyarakat. Iya. Ya, itu. Berarti yang sudah Bapak lakukan kemarin itu terkait Pak sekarang ini juga saya dengar informasi Bapak setelah tidak menjabat lagi wali kota, Bapak sekarang katanya sudah di daerah-daerah Sigi, artinya sudah kayak berkebun berternak dan sebagainya. Kegiatan sehari-hari seperti apa? Saya begini, kemarin itu kan saya ini kan 4 tahun jadi Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Oh iya. Jadi ada 3 program yang saya dorong kemarin itu. Program pertama saya itu pakan. Semua pakan ternak ayam, pakan ternak kambing, domba, sapi. Itu 3 tahun penelitian tentang pakan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah saya melihat Palu ini dari kalau tidak salah 2009-2008 kalau tidak salah. Kenapa orang Kaili ini kok konflik terus? Sampai ada korban jiwa. Seperti Lere dengan itu kan. Ini di sana juga kampung saya itu dibunuh dengan itu kan beberapa daerah. Kenapa seperti apa ya? Apa yang hilang dalam kehidupan ini? Saya berpikir cobalah kita lakukan penelitian, mungkin adat ini hilang. Ya, adat ini terpaksa kita teliti 3,5 tahun juga penelitian adat. Kita teliti 3,5 tahun. Saya tahunya begini adat ini. Bukan Balia itu adat. Bukan apa itu Balia? Itu adat atau apa? Itu bukan adat, itu kebiasaan tradisi. Atau tradisi? Tradisi.
Karena kalau dibilang adat ini aturan. Aturan, betul. Yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Betul. Nah, kalau Balia, kalau di Kaili ini kan ada namanya Pokeso. Pokeso itu, jadi gini, mulai lahir sampai dia kawin, ada tradisi-tradisi dilakukan itu. Tapi sekarang sudah mulai hilang semua. Terus masalah tadi Balia ini Pak, waktu zamannya Bapak kemarin wali kota, apa ya, Palunamoni itu Balia yang ada dilakukan di situ atau seperti apa kemarin isunya itu? Jadi begini, kemarin itu kan, ini begini, itu kan waktu zamannya Pak Judi namanya Festival Teluk Palu. Festival itu. Tapi kegiatan itu ada. Sebenarnya bukan Balia, itu pertunjukan. Pertunjukan, betul. Tapi Balia ini kan sudah mulai punah di Palu, di lembah Palu ini, sudah mulai punah. Nah, ini anak-anak sanggar seni mengangkat dalam bentuk seni, sebenarnya pertunjukan seni sebenarnya. Sebab setahu saya masih kecil ikut nonton Balia itu sampai 3 malam 3 hari, 4 hari 4 malam. Nah, ini pertunjukan ini kan cuma pertunjukan 20 menit. Ganti lagi 20 menit, ganti lagi 20 menit, ganti lagi. Jadi pertunjukan seni. Ya, tapi bukan dalam bentuk tadi itu Balia kita melakukan karena musibah tadi dan sebagainya. Itu lagi apes itu ya sudahlah. Artinya kita terima semua, sudahlah. Ya, artinya pada saat itu memang Pak, artinya sebagai seorang pejabat sudah saya ada saja tanggapan masyarakat. Masyarakat sudahlah. Jadi terkait tadi itu Bapak, kita kembali lagi tadi nih masalah pakan Bapak yang sudah lakukan ini berarti Bapak buat pakan itu sendiri atau sendiri buat pakan. Jadi begini, kenapa tidak bisa berkembang peternakan kita? Persoalan yang hadapi peternakan ini adalah pakan. Yang susahnya Pak, susahnya di pakan. Nah, kira-kira kalau sudah sampai 200-300 ekor sapi, saya penggemukan di sana. Penggemukan. Kalau sampai pembibitan tidak Pak? Tidak. 300 sampai 400 ekor. Biar berapa hektar tanaman? Betul. Rumput akan habis. Betul. Ini rumput kalau kita sudah potong, kasih makan, tidak mungkin dalam 1 hari 2 hari dia sudah tinggi. Betul. Proses. Nah, mungkin menunggu 3 bulan, menunggu 4 bulan sapi baru makan kambing. Karena di sana saya bangun kandang kambing, kandang sapi, kandang domba, kandang ayam. Saya bangun sapi itu baru saya bangun 150 ekor itu. Bahan bakunya Bapak tadi pakan itu apa itu Pak? Nah, kira-kira boleh saya tahu? Beli mesin pengolahan pakan. Sama dengan pakan fermentasi. Jadi saya beli mesin-mesinnya semua, sudah siap mesinnya. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah campuran bahan baku pakan ini harus pakai kedelai. Gitu. Kayak tahu Pak mau dibikin. Nah, makanya saya beli mesin tahu. Ada juga bahan baku samping. Ada mesin tahu. Iya. Karena ada tadi saya bilang. Mesin tahu. Kedelai ini. Kedelai ada. Jadi kalau kedelai langsung saya berikan sama hewan ini, kan rugi kita. Betul. Mendingan kita bikin tahu dulu kan. Nanti ampas tahu itu baru campur. Berarti ada juga pengolahan tahu di Ada. Sudah ada. Cuma pemasarannya agak susah. Pak. Nah, kalau dia sudah sampai 2 ton per hari produksinya tahu. Nah, itu ampasnya banyak. Baru kita bikin pakan. Nah, pakan ini kan bahan bakunya dari itu, batang jagung yang kering, batang padi, jerami itu. Itu mesin pengolahannya ada. Pencacahnya itu. Cuma campuran pakan. Campurannya itu jagung, konga apa semua. Ya, itu cepat pertumbuhan. Karena sudah kita uji coba terus itu waktu saya di Bali Bangda, kita uji coba dengan pakan-pakan itu, konsentrat itu dicampur konsentratnya apa semua. Saya ini orang Fakultas Ilmu Sosial tapi kayak pertanian sedikitnya agak paham lah karena penelitian itu kemarin. Karena mungkin Bapak juga tadi pernah di situ di dinas apa tuh? Di Badan Penelitian Pengembangan Daerah. Nah, itulah 3 ini yang saya angkat waktu itu sehingga pikiran-pikiran saya ya sekarang tinggal terima gaji gaji pensiun. Kan saya pensiun PNS.
Oh, Bapak masih terima pensiunan PNS ya? Masih. Waktu Karena itu saya masuk wali kota sudah mencapai bisa pensiun dini bisa. Pensiun dini. Saya pensiun dini tinggal itu yang diharap. Nah, kebetulan ada uang sedikit saya memang porsi di sana. Baru besar lahan saya lihat di sana. 6 hektar sebenarnya lahan di sana. 6 hektar. 6 hektar paling luas. Masih banyak bisa diam. Tapi ikan Pak yang kurang di sana. Tidak ada. Jadi itu pakan ayam mesti pakai ikan. Sapi, kambing mesti pakai ikan juga, tapi dominan ke ayam. Sehingga saya bikin kolam ikan itu di sana juga ada kolam ikan. Tapi belum jalan semua karena persoalan tahu ini. Nah, makanya saya kemarin dengan teman-teman saya coba kelola dulu ya. Kita bagaimana pemasaran tahunya ini bisa sampai 2 ton satu hari itu sudah bolehlah kita bikin pakan sendiri. Bahkan pakan yang kita buat ini fermentasi itu habis, kan saya buat bak fermentasi 8 ton. Wah. 8 ton saya buat. Habis fermentasi 2, 3, 4 hari, angkat, press, bungkus plastik, itu masa expire-nya sampai 3,5 tahun. Sudah diuji Pak sudah, tanannya. Iya, 3,5 tahun dan itu bisa kita jual juga pakannya. Pakannya. Berarti gitu. Tapi sampai hari ini kan belum dijual belum. Untuk pemakaian pribadi saja dulu. Tapi belum kita produksi karena persoalan tahu ini. Nah, itu belum. Tapi tahunya Pak belum ya? Belum dibawa ke pasar-pasar di impres apa belum? Itulah saya bilang pemasarannya udah sulit. Nah, kita butuh siapa yang pasarkan gitu. Siapa tuh ada nanti yang melamar nanti. Boleh, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau kerjasama mau kelola itu silakan. Berarti Bapak sekarang. Saya mau ambil anunya saja, ampasnya. Ampasnya supaya lebih penting ke ampasnya itu. Jadi Bapak ini sudah ber-UMKM juga secara tidak langsung berusaha dari situ, Pak. Ya, terlepas waktu selesainya menjadi wali kota sudah. Saya kan tidak ada kerjaan lain, tidak kerja lain. Kebetulan ada pengalaman sedikit di Bali Bangda. Cobalah diaplikasikan di Sidondo itu saya beli tanah di Sidondo tahun berapa itu 2015 berapa itu. Masih murah dulu saya beli itu. Saya satu kali saya pernah ke sana. Oh sudah. Sudah pernah sama pimpinan. Oh. Sudah pernah. Enak di sana sebenarnya. Sejuk di sana. Makanya orang tanya, ini KTP-nya di mana sudah? Saya bilang, saya penduduk Sidondo. Administrasi saya masih di Palu. Masih di Palu. Jadi Bapak tadi ini kan sudah setelah sudah tidak menjabat wali kota dan aktif lagi jadi berusaha dalam peternak dan sebagainya. Tapi saya dengar isu lagi yang berkembang ini Pak. Katanya ada keinginan lagi untuk maju lagi nanti nih. Ya artinya begini, gini ya. Kita itu hidup itu harus bercita-cita, tapi jangan mengharap. Cita-cita setinggi langit silakan, tapi jangan mengharap cita-cita akan terwujud. Tapi perjuangan untuk mewujud cita-cita itu ada. Tapi kalau mengharap beda dengan cita-cita. Cita-cita itu belum tentu kita capai. Betul. Kalau harapan ini, kadang-kadang orang tuh bercita-cita sudah mengharap. Baru harapan ini Pak, kalau tidak tercapai. Kayak kecewa kita. Ya, kalau tidak tercapai, dampaknya itu bahaya itu. Bisa kita bala-bala bisa itu. Nah, makanya saya bilang boleh bercita-cita. Nah, banyak orang tanya juga saya, bagaimana ke depan? Saya bilang begini, artinya kita jalani saja hidup ini bagaimana. Tapi toh kalau Allah Tuhan ini menghendaki, mentakdirkan, tidak ada yang bisa menahan, kan gitu. Betul. Ya, saya begitu, jalan begitu saja. Saya punya hidup ini jalan begitu saja. Mau, tapi cita-cita itu ada. Betul. Tapi untuk mengharap tidak ada. Betul. Kita menunggu takdir saja, tapi sambil menyapa. Ya, karena sudah aktif, sudah saya lihat nih Bapak. Bahkan saya dengar sudah di beberapa kelurahan Bapak sudah tempat, sudah jalan semua, sudah persiapan. Tapi itulah saya orangnya. Bukan nanti sekarang, dari dulu. Dari dulu itu saya di mana-mana. Itulah yang saya bilang, saya ini kan bukan orang super, bukan orang yang elit. Lalu itu masa hidup kecil saya itu bergelut dengan. Makanya saya bisa rasakan begitu saya jadi menjadi
menjadi orang-orang yang berhasil dalam birokrasi, dan itu saya bisa rasakan kehidupan masyarakat itu, denyut jantungnya bisa saya rasakan. Sehingga karena apa memang berawal dari situ kan? Ya, itulah kita bisa rasakan kehidupan bagaimana masyarakat ini kehidupan. Makanya kemarin tuh saya tidak mau dengar hujatan, saya tidak mau dengar caci makian. Saya membangun. Tetap silakan. Fokus nih. Ya, fokus. Silakan kamu caci saya, silakan kamu hujat, silakan kamu apa saja. Cuma satu saya minta, jangan kau cubit badan saya. Itu saya betul. Tapi main gaple masih gaple itu hobi. Karena saya kenal Bapak ini pertama main gaple. Masih jalan itu. Jalan. Sampai sekarang masih jalan. Ya, silaturahmi juga namanya itu kan. Silaturahmi. Tapi begini, kalau kita banyak silaturahmi, itu fit terus badan itu. Jadi janganlah pikirkan terlalu banyak. Kalau di rumah beda, Pak. Kalau di rumah banyak pikiran. Kalau di luar gaple. Sehat terus kita deh sama teman. Ya, saya memang itu yang saya bilang tadi, dari kecil saya jarang di rumah. Dari SD itu sudah jarang di rumah saya. Tapi itulah saya dikasih oleh Tuhan keluar dari lingkungan di Tatura itu dulu. Siapa yang tidak tahu? Ya, betul. Di situ minuman lengkap, judian, apa segala macam, merampok di situ semua. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan hidup ini saya bisa keluar dari lingkungan itu, dan alhamdulillah saya bisa jadi camat, saya bisa jadi sempat orang bilang buset. Tahu buset itu? Bupati setahun. Sempat jadi kepala badan kepegawaian. Artinya kalau saya tetap di dalam lingkungan itu, tapi tidak hanyut dalam lingkungan itu. Betul. Tidak hanya dalam lingkungan itu. Tapi alhamdulillah adik-adik saya sekarang di Tatura itu sudah banyak sarjana-sarjana juga, sudah banyak S2, sudah ada doktor juga. Ya itulah, alhamdulillah, mudah-mudahan Tatura ini dengan adik-adik saya kemarin membuat halal bihalal, nero-nero menuju perubahan itu. Bahkan saya dengar itu hashtagnya itu nero-nero hijrah itu. Hijrah, menuju perubahan. Ya, alhamdulillah adik-adik saya di Tatura itu bukan seperti dulu lagi, yang seram, yang ditakuti. Sudah enak sekarang. Sudah enak sekarang. Ya, Tatura mudah-mudahan kita doakanlah adik-adik itu sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan dan menjadi baik. Gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, saya ini masih penasaran sekarang. KTA-nya Bapak di partai sebenarnya di mana? KTA-nya Bapak? Saya begini. Karena saya dengar berangkat ke Jakarta kemarin. Saya memang bersama kemarin itu sudah menyatakan sikap di istilahnya itu banteng moncong putih. Di PDP ya Pak ya? Di PDP saya. Berarti Bapak kemarin yang berangkat? Ya, saya disampaikan oleh teman-teman dari PDP, termasuk Pak Muharam, Pak Niko. Kalau bisa ikut sama-sama ke sana, karena waktu itu kan dari Manado saja itu satu kapal. Kapal laut, Pak? Kapal laut. Oh iya. Kapal laut dari beberapa daerah itu naik kapal laut semua orang. Jadi Bapak naik kapal laut juga kemarin? Saya naik pesawat. Saya kira naik kapal aja. Tapi daerah lain banyak ikut itu naik kapal. Kemarin itu informasi saya dapatkan di lapangan kemarin sama pengurus-pengurusan itu sekitar 150.000 orang hadir. Itu tidak cukup di lapangan. Dalam rangka apa kemarin Pak pertemuan? Itu hari bulan pencanangan peringati bulan Bung Karno. Bung Karno. Oh iya ya, di televisi saya lihat itu ada Pak Ganjar semua. Pak Ganjar semua ada semua di situ itu. Ya mudah-mudahan lah, itulah saya coba-cobalah di PDI ini, ya mudah-mudahan baik-baik semua, sukses lah di situ dengan teman-teman semua. Jadi secara tidak langsung KTA sudah di PDP? Ya sudah terima KTA di situ, bukan KTP, KTA. Jadi insya Allah ke depan bisa jadi kendaraan barangkali nanti. Ya mudah-mudahan. Ya itu tadi kita menunggu takdir adalah usaha. Bisa minum kopi, Pak? Ya usaha itu ada, tapi takdir
dari online ini. Iya, karena saya ini Dan satu hal yang saya kadang-kadang masih terngiang, saya ini sepertinya apa ya, kemarin-kemarin terjadi satu bencana itu, saya seperti dibenci, dipaluin saya seperti makanya saya kadang-kadang ke sana masih diterima saya tidak ini. Ya, ada beberapa wilayah di Kota Palu ini saya hati-hati betul masuk, jangan masih benci sama saya. Ternyata saya masuk sudah tidak benci saya. Saya diterima dengan baik. Dan ada yang beberapa Pak kelurahan yang pernah saya datangi juga Pak. Dan alhamdulillah sekarang Bapak ini bahkan diundang mereka yang tadinya benci. Mungkin jatuh cinta sudah barangkali. Jadi benci jatuh cinta sudah. Tapi itulah saya punya pribadi ini begitu. Di mana-mana saya pergi kalau ada teman ya apa ke sana. Biasa diundang pergi makan ya amat lah. Saya bilang ke sana saya. Ya kadang-kadang capek juga kita. Baru isunya juga ini Pak, kuat sekali juga ini. Pak Hidayat dengan Imelda ini. Tidak. Itu kemarin dengan Imelda Liliana kemarin. Liliana. Ya, itu kebetulan saya sering diundang podcast ya di Saraba Channel. Saraba Channel. Satu kali saya podcast, tiba-tiba teman-teman dari Saraba Channel undang lagi mau bikin film katanya. Saya bilang loh, jangan berangkat dari cinta segitiga. Cinta segitiga. Cinta segitiga. Banyak orang tanya di Liliana. Saya bilang kami masih sebatas dalam podcast itu, dalam film-film itu digagas oleh teman-teman dari Saraba Channel. Orang berpersepsi lain artinya biarkanlah saja orang persepsi. Sah saja. Persepsi itu juga benar nanti jatuh. Ya, artinya tinggal takdir Tuhan kita tunggu. Jadi sebelum berakhir nih Pak di malam ini karena sudah larut malam juga. Berarti secara tidak langsung Bapak siap untuk di 2024 nih. Artinya itu saya katakan tadi. Siapa yang tidak bercita-cita? Tapi jangan mengharap. Tidak mengharap, tapi bercita-cita boleh. Sepanjang itu yang saya bilang tadi, ya mudah-mudahan masyarakat Kota Palu tidak marah dengan saya, kan gitu. Karena persoalan kemarin itu, saya sudah coba juga menjelaskan. Walaupun tidak dalam rangka itu kan tidak enak kita saling membenci terus, kan gitu. Saya coba jelaskan kepada masyarakat, kenapa begini, apa yang saya lakukan, di mana saya sudah mulai coba jelaskan. Bukan dalam rangka ke situ yang 2024 itu persoalan lain. Tetapi marilah kita jangan saling membenci, kan gitu. Berarti Bapak sudah turun menjelaskan bahwa kemarin acara Palnamun itu bukan Balia dan sebagainya, bahkan dijuluki sudah kayak pemuja setan dan sebagainya. Itu saya terima semua. Resiko sudah menjadi pemimpin. Pada saat pemimpin harus terima sudah. Contohnya saya ini pemimpin kita Pak Jokowi dibilang PKI lah, dibilang ini, macam-macam dibilang. Tapi sabar saya, seorang pemimpin harus begitu. Jangankan kita, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, pemimpin presiden, Nabi Muhammad pun masih dibenci, dilempar tai, di apa. Beliau diam. Tapi saya yakini Pak, membenci itu nanti jatuh cinta nanti. Ya itulah artinya ya mudah-mudahan kita punya keluarga di Tatura ini yang terdiri dari berbagai suku di sini ini. Di Lere juga bukan Tatura, Lere ini. Mudah-mudahan ya kita bangunlah. Ya yang moto saya itu Masintuvu kita Maroso, Morambang kita Marisi. Ini nilai. Ini sangat dalam nilainya ini. Nilai apa yang kita bangun ini adalah nilai toleransi. Kalau kita sudah tidak saling menghargai, kita akan terjadi konflik terus. Kita bangun kekeluargaan kita. Kalau ini rusak juga kekeluargaan, akan terjadi konflik. Gotong royong, tidak ada manusia yang hidup sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, ini tiga ini harus terjaga. Makanya tiga ini saya katakan ini tidak boleh rusak ini. Harus dijaga, dirawat betul-betul. Harus hidup dalam setiap individu. Sudah itu yang slogannya Pak ya? Masintuvu kita Maroso. Sebenarnya tiga nilai itu, Masintuvu kita Maroso, Morambang kita Marisi. Nah, ini kadang-kadang orang tidak paham. Masintuvu itu dalam bahasa Kaili berdiri sama kita. Nah, kalau kita berdiri sama, tidak ada yang di atas. Ini damai kehidupan ini. Nah,
aplikasinya di mana? Di ekonomi. Kan gitu. Kalau kita tidak, ekonomi kita tidak sama, ada yang sudah kaya segini, nanti ada yang di bawah sekali. Ini akan terjadi, nanti ini akan terjadi konflik juga ini, kan? Betul. Nah, merambanga itu berjalan sama-sama. Jangan ada yang duluan. Coba. Sejalan. Suami istri kadang-kadang. Kalau sudah 2-3 anaknya, suaminya di duluan. Lupa sudah istri. Marah istrinya nih. Terlalu cepat kau jalan. Kenapa? Karena sudah tua. Berarti harus berjalan bersama-sama. Harus merambanga berjalan sama-sama. Nah, ketika kita nasin tubuh bersama-sama, itu kuat. Ketika kita itu berjalan sama-sama kokoh. Nah, itu artinya itu. Mas tubuh kita waroso, merambang kita masih bersatu kita kuat, bersama-sama kita kokoh. Itu nilai. Sudah itu nilai. Dan itu yang slogan yang sampai sekarang itu saya katakan kita ini kan sudah campuran-campuran ini. Darah ini sudah bercampuran, ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Sulbarnya. Tapi saya melihat karakter di Kylie ini, nilai ini terjaga, harus dijaga. Siapapun datang ke Palu, mau suku apa dia, mau bencong dia, mau dia juling, mau dia pengkor, itu ciptaan Tuhan, itu keluarga kita, kan gitu. Dan dia hidup bersama kita, harus menjadi keluarga kita, dan kita bisa kerjasama. Dan saya rasakan sudah, karena saya sama seorang pendatang, tapi alhamdulillah diterima di tanah Kylie. Di Lere ini paling keras di Lere ini. Tapi kalau kita datang, ingin berkeluarga, ingin mau kerjasama, siapa mau marah di sini? Betul. Iya kan? Di pejabat, baik di provinsi maupun di Kota Palu, itu bermacam-macam. Ada Bataknya, ada Manadonya, ada Bugisnya, ada Jawanya. Coba daerah lain. Hanya di tanah Kylie. Ada orang Kylie di sana jadi pejabat kepala biro? Tidak ada. Hanya di tanah Kylie dan di Palu semua ada. Suku di sini. Betul. Dan bisa jadi pejabat. Dan bisa jadi pejabat. Betul, dan saya lihat sudah. Ini nilai ini yang tidak. Nah, ini yang saya jaga betul. Jangan hilang nilai ini. Ketika tidak terjaga nilai ini, itu terjadi konflik dalam kehidupan kita. Betul. Berarti sudah itu tadi slogan yang paling itu bisa dipakai lagi nanti. Oke Pak, mungkin karena sudah larut malam ini. Saya kiri juga mungkin Pak. Mungkin nanti bisa kita podcast keduanya. Boleh. Karena makin insya Allah. Bagus pembahasan ke depan juga. Siap. Oke, terima kasih Pak atas kunjungannya di podcast Lere News. Dan insya Allah kita akan tampil lagi dengan part 2 nanti kita bikinkan nanti. Seorang Pak Hidayat nanti. Oke, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.